Ngapain belajar ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarekat? Saya kan nggak ngajarin tarekat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan tarekat. Ini satu. Yang kedua, udah berapa tahun Bapak belajar syariat? Udah khusyuk belum sholatnya? Kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya. Benerin wudunya. Itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin sholat gak Nabi? 3 tahun sebelum hijrah, itu Nabi naik menjemput perintah sholat ke arasy Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin sholat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong. Cuma sholat 2 rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena memang dia nggak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau ngapain belajar tarekat? Saya nggak ngajarin tarekat, Pak. Ya. Kalau ingin syariatnya benar, ujungnya syariat apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu ujungnya syariat. Bapak kalau sudah kenal ya, macet aja dijalani. Karena udah kenal duit. Berangkat pagi jam 6, nyampe, kalau di Jakarta sebelum pandemi, nyampe jam 8. Dijalani kan udah kenal duit, cuan, kata orang. Kenal duit 2 jam dijalani untuk bercapek-capek. Dan itu dilakukan 22 hari selama sebulan, kalau perlu lembur. Betapa tidak adilnya kita ke dalam diri sendiri, karena kita nggak kenal kepada Allah. Lalu kita memisahkan antara syariat itu dengan ma'rifat. Loh, syariat itu isinya ma'rifatullah. Kalau enggak kayak burung beo. Disuruh tahlil, matinya tetap aja kecekek ya. Maka saya mengajak lagu lama ini coba diganti, dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarekat, saya nggak ngomong hakikat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya, sama dengan kita kerja dengan orang, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang masa, sampai matinya pun dia akan lelah. Dia akan menganggap beragama itu capek. Nah, tarekat itu kan jalan aja. Tarekat ini terbagi 2 juga. Ada tarekat wirid-wiridan, zikir-zikiran, zikir 10.000. Oke, Bapak kuat, saya yakin Bapak kuat, tapi baru 100 sudah kesemutan. Langsung lihat tasbihnya, ya ber-100, kapan 1.000-nya, kapan 10.000-nya. Tapi kalau udah kenal Allah, 10.000 gak cukup. Saya kalau sudah kenal dengan seorang gadis, lalu saya suka kepadanya, dia minta jemput, malam saya jemput. Dia minta ada temenin, saya temenin. 5 jam rasanya 5 menit. Tapi kalau belum kenal, minta dijemput, lu siapa? Ya. Minta ditemenin, 5 menit rasanya sudah lama sekali. Kira-kira seperti itu ilustrasi-ilustrasinya. Jadi lagu lama tadi tolong diperbaiki. Ini bukan bermaksud mendebat, tapi saya kasihan aja kalau lagu ini masih diulang-ulangi ya. Bapak kalau mikirin benerin syariat, mau sampai kapan bener syariatnya ya. Fikih Syafi'i aja belum beres. Kalau kami alhamdulillah udah ngaji kitab Syafi'i udah berjilid-jilid ya. Alhamdulillah kita dengan teman-teman ya, dari dulu ngaji kitab mazhab Syafi'i udah ya, tidur ngigau aja mazhab Syafi'i, kira-kira begitu ya. Tapi nggak khusyuk-khusyuk Pak sholatnya, serius. Karena fikih syariat itu cuma zahir. Oh, belajar tauhid dulu. Dari umur berapa kita belajar tauhid? Ujungnya debat. Debat masalah Allah bertempat atau tidak. Allah di atas atau tidak. Allah bersemayam atau tidak. Berdebat ujungnya. Ayatnya sudah jelas, masih debat ya. Apa yang membuat kita tidak debat? Kalau sudah kenal, biarin aja orang debat. Mau orang debat 1000 kali, 1000 waktu, 1000 dalil. Kita kan udah kenal sama yang didebatkan.
Kira-kira begitu Pak ya. Ini agak kenceng dikit nih, karena bapak-bapak yang saya hadapi, bapak-bapak yang mohon maaf, umurnya sudah seumur sebagian dengan orang tua saya, maka saya kasih langsung yang emas-emasnya aja ya. Saya langsung kasih yang inti-intinya aja. Kalau bukanlah saya memandang bapak ini seumuran bapak saya, seumuran paman saya, om saya, abang saya, mungkin kita kasih fikih syafi'i aja yang berat-berat ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Di kolom chat ini yang intinya itu pertanyaan tentang cara mengenal Allah gitu ya, cara menghadirkan kehusyuan, cara mengingat tidak hanya di pikiran tapi juga di alam, di batin kita atau di kalbu kita. Ini ada satu pertanyaan yang barangkali yang agak minta fatwa ini tentang apakah perokok berat masih bisa mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang kedua adalah ya bagus Pak Ridaya ya. Teman-teman, ini bapak-bapak yang melakukan Allah itu kan bukan fisik. Allah itu bukan fisik. Bahkan Allah itu lebih halus, lebih suci daripada suatu yang metafisika. Kalau kita masih membayangkan dia ngerokok, masih dia kenal Allah lah, ada kaitannya ya. Jangan ngerokok. Seorang pembunuh 100 orang itu masih bisa kenal Allah kok. Ngerokok nggak bunuh orang secara beringas, itu masih pelan-pelan. Saya agak lucu dengar ada seseorang ngomong, ngerokok itu syirik. Ya, saya nggak ngerokok Pak ya, dan saya mengharamkan untuk diri saya ngerokok karena saya bernazar. Tapi untuk orang lain saya nggak mengharamkan. Kenapa? Coba buka satu ayat di Quran, ada nggak yang menyebutkan rokok haram? Yang ada cuma kalimat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak kepada kehancuran. Tapi itu kan bukan ayat rokok. Hanya penafsiran tentang itu, beberapa orang ulama saja bahwa rokok haram ini ayatnya. Tapi ayatnya nggak ngomong itu kok. Jadi saya apresiasi kalau Bapak sudah nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok itu nggak ada urusannya dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah itu urusannya ruhani. Kolbunya nggak ada urusannya Pak. Kolbu itu cuma mengenal Allah sifatnya, af'al perbuatannya, namanya. Sedangkan ruh itu mengenal zatnya. Sedangkan akal cuma bisa mengenal analog tentangnya. Maka jangan pikirkan Tuhan, tapi yang boleh itu cuma mengenal Tuhan. Memikirkan Allah nggak boleh, mengenal Allah wajib. Nah ini beda ya. Wallahu a'lam. Ya lanjut. Kalau ada, masih ada lagi, Pak Ridaya? Dipilih aja satu atau dua lagi Pak. Ya, satu atau dua lagi. Itu pertanyaan tentang kebutuhan untuk guru atau pembimbing rohani. Apakah bagaimana sebetulnya kedudukannya gitu? Karena ada juga yang mulai memperkenalkan ajaran-ajaran seperti ini lewat medsos gitu. Apakah itu absah menurut syariat atau bagaimana gitu? Ya. Kembali ke ayat tadi. Tadi saya menyebutkan satu ayat. Jika engkau mencintai Allah, ingin bersama Allah, ingin sampai mengenal Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita kan nggak sesama nama Nabi, maka kita nggak bisa ngikutin Nabi langsung. Terus siapa yang diikuti? Muridnya Nabi, sahabat. Kita juga nggak sesama dengan sahabat. Terus ikutin siapa dong? Murid dari muridnya sahabat. Terus sampai sekarang. Jadi ada jalur pintas mengenal Allah, jalur pintas bersyariat, jalur pintas bermakrifat. Kita berguru, bermursyid, punya ustadz, punya kiai, yang kiai itu kenal Allah. Jangan gurunya yang nyuruh amalan-amalan yang bikin capek lagi. Saya udah sering menyebutkan juga di event-event tertentu, Al-Imam Abdul Hasan Syazili menyindir banyak murid dan banyak guru. Apa kata beliau? Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang membuat kamu lelah berwirid ini dan itu. Gurumu, jika kau diberi satu zikir, kamu semangat mengamalkannya. Kira-kira begitu. Itu berarti guru kita tuh. Kenapa? Karena kita kenal sama guru. Jadi kalau Allah ini kan menyebut dirinya
laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya. Berarti transenden. Transenden ini lebih tinggi lagi daripada abstrak. Bingung mau jelasinnya, yang bisa cuma dirasakan. Karena tidak bisa dijelaskan, maka butuh ada seorang sosok yang mengenalnya, yang menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Jadi jalur pintas dari semua yang saya ceritakan tadi adalah Bapak harus punya guru, dan gurunya bukan guru online. Kita guru online begini cuma manas-manasin aja Pak. Dan mesti saya gantung, nggak boleh saya buka, karena ilmu ini ilmu rahasia, rahasia Allah Ta'ala. Ilmu rahasia sama dengan benda berharga. Benda yang berharga nggak mungkin diobrol di tengah jalan, nggak mungkin diobrol di sosmed. Ini pun kita sudah banyak yang kita buka. Ya. Bapak silakan buat lihat kajian-kajian saya, itu sudah banyak yang kita buka. Tapi masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Oke, masih ada? Mungkin satu lagi Pak? Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mungkin Ustaz bisa sedikit mengelaborasi dalil ini dengan apa yang disampaikan tadi soal ma'rifatullah atau mengenal Allah. Baik. Ini perlu kita luruskan bahwa secara ilmu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal diri, kenal Allah, itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis ya. Namun ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, di-unmute dulu ya. Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu ulama ahli hadis dan juga ahli ma'rifatullah di zamannya. Lalu ada beberapa imam dalam zikirnya atau dalam mimpinya bertemu Nabi, dan Nabi mengatakan hal yang sama. Maka ini hanya boleh disebut sebagai hadis mimpi, hadis ru'ya al-manamiyah. Tidak sampai kepada hadis seperti hadis-hadis yang lain ya. Hadis mimpi bukanlah hadis. Dia semacam ibarat atau hikmah-hikmah yang bisa menyederhanakan beberapa hadis yang sulit dipahami. Namun maknanya sahih, maknanya benar. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal Allah. Kita ini kan menurut kita, saya, Bapak misalnya, Bapak Ridaya mengatakan saya itu tubuh yang zahir. Enggak. Tubuh yang zahir itu baru saya yang zahir, saya yang fisik. Saya Ar-Razi, ini nama bisa diganti. Bahkan di kampung saya punya nama lain. Di teman kampus saya dulu saya punya nama lain. Di pesantren saya punya nama lain. Jadi kalau nama yang tubuh fisik ini lain. Yang dikasih nama di pesantren, di kampus, di kampung, itu kan bukan fisik ini saja, tapi ada sisi lain yang diberi nama. Siapa yang dia itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membahas juga surat Shad ayat 71-72 bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ciptakan manusia daripada tanah. Setelah disempurnakan, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh. Maka tiupan itu, ruh itulah yang bisa mengenal Allah. Allah itu, Bapak, saudara bekal Allah, zat yang disebut qadim. Qadim ini tidak berawal, tidak berakhir. Transenden kalau bahasa akidahnya. Kita ini baru, kita ini fisik. Tidak mungkin fisik bisa mengenal yang tidak fisik. Jadi fisik ini hanya bisa mengenal sesuatu yang fisik. Akal hanya bisa mengenal sesuatu yang masuk akal. Qalbu hanya bisa mengenal nama, simbol, sifat. Sedangkan ruh, dia bisa mengenal sumber dari semua itu. Jadi, yang mesti dipentingkan di umur kita sekarang, saya juga nggak tahu, kita kan potensi untuk tiada ini bisa dalam waktu yang dekat. Kita nggak tahu, semoga umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Tiba-tiba besok COVID, tiba-tiba besok kena penyakit ini, mati, kan kita nggak tahu. Maka mulailah niat dari malam ini, jangan reject lagi, jangan, susah. Kalau masih begitu susah terus sampai akhir. Cobalah mulai kemudian masuk kepada perenungan batin, perenungan ruh. Ya, udah lama mungkin di antara Bapak ini sudah ada yang belajar torekot, belajar masuk aliran ini, aliran itu. Coba mikir-mikir ke diri sendiri. Apa yang salah dari sholat saya? Kok
Sudah masuk aliran ini sholat saya nggak khusyuk juga. Sudah masuk tarekat ini sholat saya nggak khusyuk juga. Apa yang salah? Berarti orientasi keilmuan yang belum nyampe. Kenapa? Karena masih sibuk dengan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil indeks, masih sibuk dengan angka-angka zikir, belum mengenal yang punya dalil, belum mengenal yang kita zikirkan. Maka kenalilah diri ini mengenal sumber dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ridaya dan Bapak-bapak semua, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.